Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Rusman Arif dari Forum News Network. Pilkada Jakarta tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada bulan November nanti, tanggal 27 November. Ini pilkada serentak sesungguhnya ya. Kelihatannya akan berlangsung sangat seru dan sangat mungkin akan bisa terjadi perang saudara. Ini ya, perang saudara antara Sudirman Said dengan Anies Baswedan. Mengapa saya sebut kemungkinan akan terjadi perang saudara? Karena Sudirman Said kan ini dikenal sebagai waktu itu adalah co-captain timnas Amin atau ini adalah tim ses, wakil ketua tim ses dari pasangan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Dan Sudirman Said itu berdasarkan penjelasan dari anggota KPUD Jakarta Dodi Wijaya, dia sudah mengajukan silon ya atau pendaftaran sistem pendaftaran calon di KPU, dan dia sudah diberikan akses untuk ke silon KPU Jakarta untuk mengunggah data-data itu, dan disebutkan bahwa Sudirman Said ini akan maju menjadi calon gubernur independen dan dia sudah punya pasangan namanya Abdullah Mansuri. Nah, selain Sudirman Said itu ada tiga calon lain. Ada yang satu yang sudah punya pasangan yakni Komjen Dharma Pangrekun. Ini yang dulunya adalah Wakil Kepala Badan Sandi dan Cyber Nasional. Ini seorang perwira tinggi Polri yang dia akan berpasangan dengan R. Kun Wardana Abioto ini sebagai wakilnya. Kemudian ada ini kalau tidak salah, saya nggak tahu apakah mereka masih tercatat di Golkar, karena dua-duanya saya kenal sebagai politisi Golkar, yakni Nur Fajriansah dan Pompidah Hidayatullah. Tapi dua orang ini itu belum punya pasangan. Nur Fajriansah ini selain pernah menjadi ketua umum pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam, dia juga politisi eh, Golkar, dan dia ini sebelumnya tercatat sebagai direksi salah satu BUMN, dan dia juga pasti kalau saya sebut nama ini Anda akan sangat kenal karena dia ini adalah suami dari Mutia Hafid, ya, politisi Partai Golkar yang sekarang ini menjadi ketua Komisi 1. Sementara Pompidah Hidayatullah ini juga dikenal dulu sebagai politisi Golkar. Nah, dengan sudah mendaftarkan diri melalui atau mendaftar untuk mendapatkan akses ke Silon, itu berarti ini Sudirman Said sudah sangat serius dong untuk maju pada pilkada DKI Jakarta ya, apalagi dia juga sudah punya pasangan dan kelihatannya juga tim sesnya juga sudah siap. Tetapi untuk menjadi calon resmi itu memang tidak mudah karena kan untuk jadi calon gubernur maupun wakil gubernur itu ada dua jalur, jalur partai politik. Nah, kalau di DKI Jakarta ini minimal harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki setidaknya 22 kursi di DPRD atau jalur independen. Nah, jalur independen ini kalau berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu tentang pilkada ini, syarat-syarat untuk menjadi calon gubernur independen itu dia harus didukung oleh sekian persen dari KTP warga di daerah yang akan mereka maju itu ya. Ini ada kriteria-kriterianya. Tapi kalau untuk Jakarta itu ya berdasarkan DPT tahun 2024 itu kan jumlah pemilihnya, daftar pemilih tetapnya itu 82 juta. Nah, kalau ini berarti kalau 8 juta itu masuk kriteria yakni 6 sampai 12 juta DPT, dan untuk 6 sampai 12 juta DPT itu diperlukan 7,5% KTP. Artinya diperlukan pengumpulan suara 650.000 KTP. Ini perlu kerja keras ya untuk bisa maju menjadi calon gubernur independen itu. Itu baru persyaratan untuk maju menjadi calon saja diperlukan untuk Jakarta 650.000 KTP. Belum nanti ini kalau kita bicara soal tim ses, tim pemenangan, saksi-saksi dan sebagainya, tanpa ada dukungan dari partai politik, ini memang harus kerja keras. Jadi keempat orang calon tadi, kita nggak bisa sebut keempat pasang calon ya, karena yang punya pasangan baru dua calon, Sudirman Said dan Dharma Pongrekun, itu
ya mereka ini harus betul-betul menanggung semuanya ya. Mulai dari tadi itu syarat KTP dikumpulkan dan kemudian nanti juga saksi-saksi dan sebagainya. Ini beda dengan yang partai politik, itu kan mereka setidaknya sudah punya infrastruktur. Tapi saya kira mungkin untuk Jakarta itu dengan kesadaran politik yang sangat tinggi seperti Jakarta dan wilayah yang tidak terlalu luas, mungkin kendala-kendala semacam itu sangat mungkin bisa diatasi. Kita berkaca pada pengalaman pilkada tahun 2017. Kita masih ingat bagaimana Ahok pada pilkada tahun 2017. Semula kan dia itu direncanakan akan maju sebagai calon independen. Ya, Ahok pada waktu itu melalui jalur teman Ahok telah melakukan pengumpulan KTP pada waktu itu ya, pengumpulan KTP dan pada waktu itu diperlukan syaratnya sekitar 530-an ribu ya waktu tahun 2017-an itu. 530-an 2000 sekian gitu seingat saya. Dan mereka melakukan pengumpulan KTP itu melalui banyak cara. Salah satunya juga mereka membuka counter-counter di mal-mal di Jakarta. Nah, mereka pada waktu itu teman Ahok mengklaim itu bahwa mereka sudah berhasil mengumpulkan 1 juta KTP. Artinya Ahok itu bisa maju melalui jalur independen. Tetapi kita tahu bahwa angka itu kan baru klaim, belum diverifikasi oleh KPU apakah betul itu KTP-nya itu sah, KTP-nya itu asli, dan belum apakah juga ada double KTP dengan calon yang lain. Karena pada waktu itu tahun 2017 itu juga ada calon independen yang akan maju pada Pilkada DKI Jakarta, yakni pengamat ekonomi Ihsanuddin Nursi dan juga berpasangan dengan Ahmad Daryoko. Ini Ahmad Daryoko ini seingat saya dia pegawai PLN ya pada waktu itu. Nah, mereka juga mengklaim pada waktu itu bahwa mereka sudah berhasil mengumpulkan, sudah memenuhi syarat untuk maju pilkada DKI Jakarta karena syarat yang syarat KTP yang dibutuhkan itu sudah terlampaui. Tetapi ketika kemudian diverifikasi oleh KPUD Jakarta, itu KTP yang sah itu hanya 19.500 sekian gitu ya. Jadi masih jauh dari syarat yang dibutuhkan, dan karena itu kemudian dia batal untuk maju pada pilkada DKI 2017. Nah, akan halnya Ahok kita tidak tahu apakah 1 juta tanda tangan 1 juta KTP itu betul-betul 1 juta itu sudah sah semua atau belum, karena ini kemudian Ahok ini kan batal tidak jadi maju lewat jalur independen karena belakangan kan dia diusung oleh partai seperti Nasdem, Golkar dan Hanura. Dan kemudian apalagi ketika dia berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat kader PDIP, kemudian dia maju pada pilkada DKI Jakarta diusung oleh 4 partai politik, yakni Golkar, Nasdem, Hanura, dan juga PDIP. Jadi pada pilkada DKI Jakarta 2017 itu tidak ada calon independen. Yang ada calon-calon yang diusung oleh partai-partai politik, karena pada waktu itu kan ada 3 kandidat atau 3 pasangan, yakni Ahok Jarot dan yang diusung oleh tadi Golkar, PDIP, Nasdem dan Hanura, dan ada Anies Baswedan yang diusung oleh PKS dan kemudian juga Gerindra karena waktu itu kemudian dipasangkan dengan Sandiaga Uno, dan kemudian ada Agus Harimurti Silviana Murni, ini mantan wakil gubernur, mantan deputi gubernur ya, itu yang diusung oleh Partai Demokrat dan P3 kalau tidak salah seperti itu ya. Belakangan kan kemudian P3 itu pada putaran kedua itu kemudian bergabung mengusung Ahok dan Jarot. Nah, seperti kita ketahui kan kemudian berlangsung 2 putaran, dan pada putaran kedua itu berhadapan Anies Sandiaga Uno melawan Ahok dan Jarot, dan dimenangkan oleh Anies dan Sandiaga Uno. Tapi berdasarkan undang-undang baru yang disahkan oleh DPR, yakni Undang-Undang DKJ, Daerah Khusus Jakarta itu, maka pilkada di DKI Jakarta itu hanya akan berlangsung 1 putaran. Jadi siapapun yang memenangkan suara terbanyak, memperoleh suara terbanyak, itu akan terpilih menjadi gubernur daerah khusus Jakarta. Ini saya masih sering salah-salah menyebutnya DKI Jakarta karena sekarang kan sedang dengan diundang-undangkannya IKN itu, dan kemudian DPR juga sudah mengesahkan status Jakarta itu tidak lagi menjadi ibu kota, ya sekarang disebutnya daerah khusus Jakarta saja. Jadi artinya apa? Kalau toh sekarang Sudirman Said dan juga calon-calon lain itu mengajukan
akses ke silon untuk mengunggah data-data yang diperlukan, belum tentu mereka ini nanti akan maju pada pilkada DKI Jakarta. Jadi apakah syarat 7,5% KTP dari 8,2 juta DPT tadi, yakni sekitar 650.000 KTP dukungan itu berhasil dikumpulkan, dan kalau kemudian berhasil mengumpulkan 650.000 KTP, apakah kemudian itu juga datanya itu semua valid ya. Jadi masih panjang ini perjalanan dari Sudirman Said kalau dia mau maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tapi oke, lepas dari apakah nanti Sudirman Said maju atau tidak, sementara ini kita asumsikan dia akan maju. Dan bersamaan itu kan sekarang ini para pendukung Anies juga itu mendorong-dorong Anies untuk maju pada Pilkada DKI Jakarta setelah dia gagal pada Pilpres 2024 kemarin. Dia dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran ya. Dan ini sebenarnya juga permintaan agar Anies itu maju itu setidaknya terlihat ketika kemarin para pendukungnya itu hadir di rumah Anies Baswedan untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-55 ya pada tanggal 7 Mei 2024. Jadi ya baru beberapa hari yang lalu. Anies Baswedan DKI 1 lagi dan lanjut 2029 Presiden. Oke, cukup ya semuanya. Oke, kalau saya bilang ya oke, salam perubahan. Lanjutkan perubahan. Oke ya, insya Allah Pak Anies Baswedan bisa DKI 1, siap dukung? Siap. Siap berjuang lagi? Siap. Insya Allah kita berjuang habis-habisan dan insya Allah Pak Anies akan menang. Amin. Dan Pak Anies akan memimpin semua kepala daerah pro perubahan, insya Allah akan menang. Amin. 2029 insya Allah Anies Presiden. Kami warga Jakarta meminta pejabat sang pembela siap takbir. Kami dari Forum Komunitas Ustazah mengharapkan Pak Anies untuk kembali memimpin Jakarta agar Jakarta memiliki pemimpin yang adil dan jujur. Allahu Akbar. Yang di belakang ada yang di belakang. Nina sama Kak Acung selalu mendampingi di sini. Nina, Acung, Baliati Hamid, kemudian kalau udah foto. Pusat, utara dan timur. Pusat, utara dan timur. Sebelah sana kurang ibu, enak sana. Ya, ibu di sebelah situ ya. Satu. Sini, ibu situ. Baik. Iya, siap-siap. Ismail. Itu Ismail. Smile. Tetapi saya kira peluang Anies memang lebih besar ya dibandingkan Sudirman untuk maju. Karena apa? Karena setidaknya ini Nasdem itu sudah menyatakan mereka mempertimbangkan untuk untuk mengusung Anies Baswedan pada Pilgub Jakarta, dan katanya akan dipasangkan dengan Ahmad Saroni ini bendahara umum dari Nasdem. Tapi saya kira Nasdem ini kan dari sisi kursinya dia hanya memperoleh 11 kursi, jadi dia tentu tidak bisa mengusung sendirian. Dia harus koalisi dengan partai lain. Siapa misalnya? Apakah dengan PKB? Kalau dengan PKB saya kira belum cukup juga karena PKB itu kursinya hanya 10 dan itu artinya kalau mereka Nasdem dan PKB itu bergabung baru 21 kursi. Tetapi persoalannya, dan PKB sendiri juga berniat mengajukan kadernya, yakni Ida Fauziah ini sekarang yang menjabat Menteri Tenaga Kerja dan juga terpilih menjadi anggota DPR RI untuk periode 2024-2029 dari Jakarta ini sebagai calon gubernurnya. Jadi ini tawar-menawar nanti siapa yang akan menjadi gubernur, siapa yang menjadi wakil gubernur. Nah dari sini kelihatannya memang peluang Anies itu untuk diusung oleh partai itu ya sampai sekarang masih belum pasti. Apalagi ya, salah satu partai koalisi di perubahan yakni PKS itu sudah bicara langsung pada Anies ketika bertemu, yakni Presiden PKS Ahmad Saiku yang minta agar waktunya sekarang giliran Anies untuk mendukung calon gubernur Jakarta dari PKS yang nantinya akan diusung dari kader internal.
Apa artinya pernyataan itu sekaligus ya menutup peluang untuk sementara ini eh, Anies untuk diusung oleh PKS kembali. Tetapi seperti saya ingatkan tadi bahwa PKS sendiri kendati sekarang ini dia menjadi peraih suara terbesar di DKI Jakarta, tetapi suaranya juga belum mencukupi ya, untuk ngusung sendiri karena PKS itu sekarang perolehan suaranya tertinggi di DKI Jakarta, tapi hanya diperkirakan nanti hanya 18 kursi saja. Jadi masih kurang, dia juga harus berkoalisi dengan partai lain. Nah, seperti dalam konten-konten sebelumnya saya sebutkan untuk kalau berkoalisi dengan partai lain itu pasti tawar-menawar kalau ingin mengajukan calon dari internal apakah dia punya elektabilitas yang cukup memadai. Jadi tidak hanya sekedar bahwa kursinya lebih banyak, kan biasanya begitu. Siapa partai yang kursinya lebih banyak dia berhak untuk mengusung calon gubernur, sementara yang nomor 2 itu calon wakil gubernur. Tetapi kalau kemudian calon yang diajukan oleh partai yang punya kursi terbanyak itu ternyata secara popularitas dan elektabilitas juga tidak cukup, ya ini sulit juga. Nah, disitulah saya kira peluang Anies Baswedan untuk maju kembali diusung oleh partai-partai yang sekarang yang sebelumnya pada Pilpres kemarin menyebut koalisi perubahan, yakni Nasdem, PKB dan PKS itu bisa terulang kembali. Tetapi saya kira persoalan tidak sesederhana itu karena sekarang Nasdem dan PKB itu kan tanda-tandanya sangat kuat mereka akan bergabung dalam pemerintahnya Prabowo Gibran, dan saya kira nanti pasti koalisi pemerintah dalam ini Prabowo Gibran itu juga punya kepentingan untuk menguasai tetap menguasai DKI Jakarta, sehingga kalau mereka nanti itu pindah gubernur presiden dan wakil presidennya pindah ke IKN, maka dia harus punya gubernur yang mereka berasal dari partai-partai koalisi yang mereka bisa kendalikan sendiri. Jadi kalau Anies misalnya yang maju, ini bisa jadi nanti juga matahari kembar lagi seperti pada waktu Anies dengan Jokowi pada waktu itu. Dan kita tahu kan pada waktu itu Jokowi juga berusaha mati-matian untuk menenggelamkan mataharinya Anies Baswedan yang dianggap sebagai matahari kembar gitu. Dan sangat mungkin sekarang ini pasti Jokowi juga berkepentingan kalau kaitannya dengan Pilpres 2029 karena ya ini dia juga pasti berkepentingan agar Anies tidak lagi bisa menjadi gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak tahun 2024 dan nantinya akan menjadi kompetitor dari Gibran, karena bagaimanapun juga pasti Gibran ini tidak hanya berhenti menjadi wakil presiden, tapi pasti dia disiapkan untuk maju menjadi calon presiden pada Pilpres 2029. Jadi Anies sendiri juga kelihatannya perjalanan untuk meraih tiket DKI DKI lagi DKJ ya itu tidak mulus-mulus amat. Tapi katakanlah misalnya Anies nanti mendapatkan tiket dan kemudian Sudirman Said juga bisa memenuhi syarat dukungan itu. Nah ini tentu mereka akan terjadi perang saudara dong ya antara Anies dengan Sudirman Said, dan saya kira basis pendukung mereka ini sama ya, kira-kira nggak jauh-jauh lah ini para relawan atau pendukung dari Timnas Amin pada waktu itu. Nah kalau itu yang terjadi saya kira ini mungkin akan menguntungkan kandidat-kandidat lain karena suara dari Anies Baswedan ini akan pecah ya, pecah tetap ada yang mendukung Anies Baswedan dan sebagian akan lari ke Sudirman Said. Dan kalau kita berkaca pada Pilpres kemarin itu kan suara pasangan Anies dan Muhaimin di Jakarta itu mencapai 41%, sekian begitulah. Jadi kira-kira angkanya mungkin ya sekarang ini captive market dari Anies itu dan juga Sudirman Said kira-kira berebut suara 41% tadi. Nah kalau itu dengan catatan misalnya tim dari koalisi perubahan, partai koalisi perubahan itu tetap solid begitu ya. Nah ini tentu saja suara itu ya agak berat untuk bersaing dengan calon-calon yang lain, apalagi sekarang dengan undang-undang yang baru seperti saya sebut, itu untuk Jakarta itu pemilihan hanya berlangsung 1 putaran. Kalau 2 putaran dan kemudian salah satunya gugur di putaran pertama itu masih ada peluang seperti pada Pilkada DKI 2017. Ini saya kira ini mesti dihitung ulang lagi keseriusan dari Anies dan Sudirman Said itu, apakah dua-duanya tetap akan saya nggak menggunakan kata ngotot ya, saya menggunakan kata serius untuk maju, karena kalau untuk maju selain mereka sendiri ada persoalan dukungan dari partai, kalau Anies dari dukungan partai-partai politik, sementara Sudirman
Said dari soal dukungan pengumpulan KTP, apakah berhasil mengumpulkan KTP sampai 650.000 KTP. Nah, kalau dua-duanya berhasil melampaui handicap itu, ya Sudirman bisa memenuhi syarat sebagai calon independen dan kemudian Anies diusung oleh partai-partai politik, ya seperti yang saya sebut tadi, ini mereka akan perang saudara dan suaranya akan terbagi dua, gitu. Sementara kalau kemudian ternyata Anies tidak dapat partai politik dan kemudian dia juga akan maju melalui jalur independen, nah saya kira ini peluangnya akan semakin berat lagi. Saya Sunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.